Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara kaum muslimin, muslimat, sebangsa dan setanah air. Semoga senantiasa panjang umur, sehat walafiat, diberi istiqomahan dalam berakidah dan juga istiqomahan dalam ibadah. Kali ini saya ingin menjawab banyaknya pertanyaan dari teman-teman tentang Tengku Kori ya. Beberapa minggu ini ya viralnya Tengku Kori itu kembali lagi menjadi mukimat ya, walaupun dengan wajah yang berbeda. Karena dulu beliau itu mukimat, muhibin, sekarang mukimat lagi. Banyak sekali yang tanya, ya mungkin karena dianggap saya kenal dan saya mungkin dianggap sejalan ya. Atau mungkin disuruh bertanggung jawab karena sudah pernah membawa ke Malang 2 kali atau 3 kali. Begini ya, kenapa dari kemarin saya nggak menanggapi? Itu sebenarnya bagi saya itu nggak terlalu penting ya. Maaf, bukannya langsung menyepelekan atau merendahkan Tengku Kori, enggak. Dalam benak saya, jangankan Tengku Kori sendiri ya, yang beliau itu berpikir sendiri, menarasikannya juga sendiri, dan ilmu penemuannya itu juga penemuan baru, itu tidak akan berpengaruh apa-apa kepada Mbak Alawi. Itu pikiran saya awal, makanya nggak begitu tertarik untuk menanggapi. Yang kedua, sedikit banyak saya karakternya Tengku Kori itu paham. Nilai positifnya beliau itu memang kalau sudah menemukan sesuatu hal yang bersangkutan dengan hukum, itu beliau memang semangat sekali untuk menemukan sampai ke akar-akarnya. Tapi itu versi beliau yang mungkin oleh beliau sudah dianggap cukup. Padahal mungkin ya butuh beberapa skill keilmuan lagi yang harus beliau kuasai. Walaupun ya ilmu-ilmu itu juga nggak saya punya juga, cuma kan analisa saja ya. Jadi pertama seperti itu, saya nggak menanggapi karena nggak akan berpengaruh apa-apa pada Pak Alawi. Karena Tengku Kori sendirian dan berdiri di atas kaki sendiri dan nggak ada yang mendukungnya gitu ya. Tapi banyaknya yang bertanya, akhirnya kemarin mungkin berapa hari yang lalu sempat saya ada keinginan ya untuk bertanya langsung atau tabayun. Sekitar jam segini ini saya WA. Assalamualaikum Tengku, gimana kabarnya? Insya Allah seperti itu. Tapi tidak dijawab. Baru dijawab mungkin jam 2 malam. Mungkin ya. Kayaknya beliau juga telepon beberapa kali. Paginya baru ketemu. Subuh itu saya lihat. Tapi nggak saya tanggapi karena keinginan itu hilang lagi. Keinginan untuk tabayun itu sudah hilang lagi. Karena saat itu yang saya ingat 3 orang yang tanya langsung bagaimana tentang tanggapan tentang Tengku Kori seperti itu. Seakan-akan saya harus bertanggung jawab untuk ikut klarifikasi gitu ya. Tapi saya sempat melihat beberapa video, oh ternyata beliau itu uh, tidak membatalkan Mbak Alawi. Mbak Alawi itu ada, jadi dari Imam Ubaidillah. Tapi Habaib ini bukan Mbak Alawi gitu. Ternyata Mbak Mirbat. Mbak Mirbat itu adalah keturunan Alwi atau dari Ali Uraiti. Apa itu? Sohib Mirbat. Makanya dikatakan Mbak Mirbat. Semakin tidak tertarik saya, semakin tidak tertarik.
Karena yang Imam Ubaidillah yang sudah ratusan tahun yang memang ada yang membatalkan nasab beliau sampai sekarang nggak akan mampu dan gagal ya. Dari orang Wahabi, orang Syiah memakai narasi membatalkan Imam Ubaidillah dengan dukungan yang sangat kuat, dengan organisasi yang besar, itu tidak mampu merobohkan nasab habaib dari Imam Ubaidillah. Nah, kok ini satu orang Tengku Qori dengan jalan yang lain ingin membatalkan nasab habaib melalui Sohib Mirbat. Sudah semakin saya tidak tertarik. Ya mungkin itu Tengku lagi frustasi atau buat memang beliau itu memang senang manajemen konflik ya. Walaupun saya nilai konfliknya lebih besar daripada manajemennya. Mohon maaf ya. Itu jadi tidak tertarik. Tapi kemarin kok saya lihat Tengku itu kok sudah berdiskusi atau ditanggapi oleh Gus Rumel. Akhirnya saya ingin melihat video itu, re-upload ya. Itu debat di Komal TikTok, lalu diupload di YouTube. Ya. Saya lihat mungkin itu sekitar mungkin 15 menit atau 20 menit sampai selesai. Saya tertarik karena lawannya itu Gus Rumel. Gus Rumel itu mudah dipahami dan akan ketemu di mana titik kesalahannya. Gitu. Ya kalau memang benar Tengku Qori itu ada kebenarannya itu akan ketemu, kalau salah akan ketemu kesalahannya. Itu kebiasaan Tengku Gus Rumel itu begitu. Gus Rumel tipenya tidak sama dengan Tengku Qori. Kalau Tengku Qori kan harus memaksa, maksudnya itu cara bicaranya kan seperti itu. Tengku Qori kan tapi itu Gus Rumel kan santai tapi mudah dipaham. Akhirnya betul kan? Ada sebuah pemahaman yang memang dari Tengku Qori itu nggak sama dengan pemahaman Gus Rumel dalam memahami tentang kitab Tuhfatuz Zaman dan juga As-Suluk, yang akhirnya berkesimpulan Tengku Qori itu menyimpulkan bahwasannya disitulah kesalahannya jalan untuk mengatakan bahwa Bamirbat ini mencangkok. Nah, ternyata di situ yang dikatakan oleh pentahkiknya itu dalam Syekhul Kalamnya itu menceritakan orang yang berbeda kan. Itu juga sudah dibahas oleh salah satu konten kreator. Ya memang sedikit di situ Tengku Qori terlihat ya. Akhirnya kan Gus Rumel diturunkan. Akhirnya ketemu dari sini. Kalau memang Tengku itu berangkat dari kesungguhannya, dari ilmiahnya, dia akan sadar. Tapi kalau memang karena menuruti hawa nafsu, mungkin ada hal-hal yang lain, frustasi karena mungkin tidak dianggap oleh Ba'alawi atau lain sebagainya, ya kita lihat aja endingnya. Intinya untuk teman-teman tidak usah begitu ditanggapi juga, itu ya. Kalau bukan Gus Rumel, kalau bukan Gus Wafi, tidak usah melayani Tengku Qori, karena dengan gaya bicaranya yang menyerang itu diskusi itu nggak akan berjalan dengan baik ya. Itu sekedar tanggapan saya. Tengku Qori itu ya memang orang yang ahli berpikir, memang peneliti, walaupun mungkin alat penelitiannya itu bisa dikatakan ya tidak sempurna lah gitu. Dan juga cara bicaranya yang pernah saya sarankan mungkin 2 atau 3 kali, saya sarankan Tengku ini bukan Aceh, ini tanah Jawa. Coba dengan cara yang agak lembut, yang halus, menarasikan antitesisnya. Kalau dengan begitu insya Allah bukunya akan laku, Tengku Qori juga akan bisa dibuat narasumber atau disuruh untuk ceramah di mana-mana. Tapi beliaunya nggak mau, saya nggak bisa kalau harus memakai topeng, harus bukan dengan diri saya sendiri. Oh ya oke lah. Karena saya tahu banyaknya orang yang tidak mau pada Tengku ini karena Tengku dianggap tidak mempunyai akhlak, dianggap terlalu keras, dianggap sombong. Ya.
Padahal itu memang logat beliau seharusnya, tapi beliau ada di Jawa harus bisa belajar adab orang Jawa. Itu ya. Kita lihat endingnya, semoga kalau memang salah Tengku Kori itu diberi hidayah lalu sadar lagi ya kita terima. Ya kalau memang beliau masih ingin seperti itu ya itu jalan beliau. Kita nggak bisa mengintervensinya. Itu kawan ya. Semoga penjelasan dari saya ini bukan pembelaan dan juga ya gak apa-apa atas nama tanggung jawab, karena saya pernah membawa agak dalam Tengku Kori ke kubu kita para muhibbin. Mohon maaf ya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.